Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futu wal munu wal rusuh salahil jasad wal ruh ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah summa ila arwahi abihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ala kulli minhum sahabati rasulillahi ajma'in wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa nusari wa sari summa ila ruh تأليف هذا الكتاب شيخ الشعراني ثم إلى روح الموقف المؤسس مسجد جميع العلوم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita yaitu kitab Wasiyatul Mustafa, bab tentang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam berangan-angan ingin menjadi manusia karena 7 amalan hebat manusia. Qala radhiyallahu ta'ala anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ali tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Ya Ali, kata Nabi, tamanna Jibril itu punya angan-angan ayyakuna min bani Adam, ingin menjadi keturunan Nabi Adam, ingin menjadi manusia li sab'i khisalin, karena 7 perkara perbuatan. Yang pertama sudah kita bahas satu persatu, as-salawatil khamsi ma'al imam. Yang pertama adalah salat 5 waktu bersama imam. Yang kedua wa mujalasatil ulama, duduk bersama para alim ulama. Yang ketiga wa iyadatil marid, menjenguk orang sakit. Yang keempat wa tashbi'il janazah, yaitu mengantarkan jenazah. Yang kelima wasaqil ma, memberi minum orang. Baru sampai situ. Yang pertama apa? Salat 5 waktu bersama imam atau berjamaah. Yang kedua duduk bersama ulama. Yang ketiga menjenguk orang sakit. Yang keempat mengantarkan jenazah. Yang kelima memberi minum. Nah, panas sih. Kalau susu kurma enak, langsung minum. Kalau air putih masih panas. Yang kelima, kata Nabi, amalan yang membuat malaikat Jibril berangan-angan menjadi manusia adalah wasaqil ma, memberi minum orang. Beri minum. Maka dalam kitab Wasiyatul Mustafa ini juga dijelaskan, para kekasih Allah itu kebiasaannya dermawan. Apalagi cuma ngasih minum air. Ngasih minum air.
Barangkali kalau sholat berjamaah bersama imam agak berat. Agak berat, apalagi hujan-hujan begini. Dari malam hujan gak berhenti, ngericik aja. Alhamdulillah. Sampai tadi pagi. Ya, mungkin sholat berjamaah sebagian orang berat. Ngelihat keluar masih gerimis, ya kan? Dengar azan masih gerimis juga, ya kan? Qomat masih gerimis juga, nggak berangkat dah, begitu. Berat. Kemudian duduk bersama ulama apalagi berat. Ngaji subuh begini, wah beratnya luar biasa. Ya. Yang ketiga, wa'iyadatil marid, jenguk orang sakit. Yang keempat, mengantarkan jenazah. Nah mungkin yang kelima ini yang agak gampang, ngasih minum orang. Alhamdulillah. Taruh di sini biar jadi sponsor. Wasakil ma, karena kebiasaan orang soleh, kebiasaan waliullah. Ketika Nabi Ibrahim saja ditanya oleh para sahabatnya, ya Ibrahim, kata para sahabat, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Kenapa engkau bisa disebut khalila, disebut kekasih Allah? Maka Nabi Ibrahim jawab, li'annahu yata'sya'abu wa ta'abbadu minad dhaif. Kata Nabi Ibrahim, li'annahu yata'asyabtu wa matagadaita illa ma'ad dhaif. Saya tidak makan pagi, tidak makan sore, kecuali saya mengajak tamu-tamu saya untuk makan. Oh, nah kan perkara hebat ini. Bahkan diceritakan dalam satu kitab, Nabi Ibrahim itu kalau mau makan, kalau nggak ada tetangga-tetangga yang diajak makan, dia sampai 2-3 mil cari teman buat makan. Luar biasa. Kira-kira ada gak orang sini yang begitu? Pak Haji kalau makan ngajak-ngajak orang nggak? Dewek aja katanya. Ya, lo makan nggak ngajak-ngajak orang, ya kan? Maka kata Nabi SAW, inna awliya Allah, sesungguhnya para kekasih Allah, kata Nabi, lam yanalu sa'ata rahmatullah. Para kekasih Allah itu memperoleh kelapangan rahmat Allah. Jadi para wali itu, para aulia itu, para kekasih Allah memperoleh banyaknya rahmat Allah, kata Nabi, waridwani, dan ridho dari Allah itu bikathratil ibadah, bukan karena banyaknya ibadah. Mau jadi wali, kadang-kadang wali ada orang jadi wali bukan karena ibadah, bukan. Ibadahnya banyak, bukan. Ya kan? Karena apa? Walakin naluha bisakhatin nafsi. Karena orang itu walakin naluha bisakhawatin nafsi. Pribadinya sangat dermawan. Sangat dermawan. Melihat ustadznya minum susu 7 korma, ini nggak betah aja dia kantong nih, duitnya banyak, dia kasih jamaahnya juga minum susu 7 korma. Wah, ini luar biasa. Wasaqil ma, ya kan? Lapang. Karena para kekasih Allah tuh dermawan semua, dermawan. Makanya kalau ada wali-wali Allah, para kekasih Allah itu punya karomah, punya kemuliaan, dan kemuliaan itu tidak ditunjukkan kepada orang banyak. Bahkan kemuliaan para kekasih Allah, para aulia itu, para wali itu diketahui dia punya karomah setelah dia meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia baru ketahuan karomahnya, dia seorang wali. Baru ketahuan. Kalau kita dapat begitu udah langsung masang pelang, dapat mengobati begitu, langsung masang pelang kita, ya, bisa nyembuhin orang, ya kan, bisa orang kagak bisa jalan bisa jadi jalan,
bisa nyembuhin orang, langsung pasang plak. Tapi para wali Allah nggak begitu. Kalau dapat kelebihan dari Allah, kalau dapat kemuliaan dari Allah, dia tutup itu. Bahkan kalau udah meninggal dunia baru tahu orang kalau dia adalah wali Allah. Tuh, ada wali Allah yang ya dermawan luar biasa. Ngelihat orang di depan rumahnya itu mau sholat nggak punya kain, mau sholat nggak punya kain, dikasih kain. Ini sholat kain, dikasih kain, kasih kain. Pulang dari sholat berjamaah, ada orang itu nganterin kain sekontainer, bayangin sudah. Ngantarin kain semobil, nganterin kain sekendaraan. Langsung Allah balas. Ngasih kain satu, habis sholat berjamaah dapat kain satu kontainer. Dari mana nih kain ini? Ada titipan, Pak. Saya suruh datang ke alamat ini. Kalau kita model begitu udah sombong udah lagunya. Ya. Haji Timan habis ngasih kain ke saya satu. Ya kan? Sorenya ada yang ngasih kain semobil. Haji, ada titipan kainnya semobil. Tuh kan? Apa gua bilang? Gua begitu kita mah. Ya, begitu kita mah. Apa gue bilang? Gua mustajabah kan doa gua, ngasih satu dapat semobil. Tapi para wali Allah enggak. Memang kebiasaan para aulia itu dermawan kasih orang, kasih makan. Nabi Ibrahim kasih makan. Para ulama dermawan kasih makan, kasih minum. Tuh, ya, nggak boleh punya sifat pelit. Harus punya sifat sakhi, sifat dermawan. Oh. Karena orang yang dermawan ini pasti dibalas, Pak. Langsung dibalas. Dulu ada cerita di dalam kitab Uspuriyah. Saya ingat betul ketika ngaji itu. Ya. Jadi di kitab Uspuriyah itu diceritakan bahwa anaknya Rasulullah, istrinya Sayyidina Ali, siapa namanya? Fatimah. Fatimah itu sedang jahit, sedang nenun benang, ya. Orang sini bahasanya ngapain? Ngejahit lah ya. Fatimah tuh lagi ngejahit, dan jahitannya itu bukan punya dia sendiri, nanti buat dijual. Punya siapa itu? Punya Salman Al-Farisi, punya seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Anaknya Nabi, anaknya Rasul kerja sama orang, coba bayangin. Enggak gengsi, enggak malu. Nah, kadang-kadang baru jadi anak RW aja udah malu. Ada orang nawarin, mau ada kerjaan noh, ngapain? Cleaning service, ogah, malu saya. Tuh. Anaknya baginda Nabi, Fatimah, itu nenun benang, nenun bahan. Bahannya punya Salman Al-Farisi yang kemudian nanti disetor, dijual. Lagi nenun itu di rumah. Suaminya datang. Apa kata suaminya? Wahai istriku, Fatimah punya panggilan sayang Sayyidina Ali itu karamatin nisa, wanita yang mulia. Oh, jadi kalau orang soleh itu manggil bininya nggak pakai nama. Nggak pakai nama, Pak Haji? Nggak pakai nama. Minimal sayang, ya kan? Minimal cinta. Ya kan, kayak Nabi manggil istri-istrinya itu pakai kalimat saya. Ya kan, Pak Haji manggil istrinya pakai apa, Pak Haji? Pakai nama aja ya. Ya, ada orang manggil istrinya pakai nama aja ya. Jangan dikatain yang jelek-jelek. Nabi manggil istrinya yang baik. Fatimah dipanggil sama Sayyidina Ali yang baik. Apa kata Sayyidina Ali? Ya karamatin nisa, wahai wanita yang mulia. Lagi nenun benang nih, lagi kerja. Lagi nenun benang kerja, kemudian upahnya itu dia dapat dari Salman Al-Farisi. Ditanya, ya karimatin nisa, wahai perempuan yang mulia, apakah engkau punya uang? Ditanya sama lakinya. Kamu punya uang gak? Kamu punya duit gak? Kata Fatimah, ada. Berapa uangnya? Sittati ad-darahim, 6 dirham.
6 dirham. 1 dirham berapa sekarang? Ya. Kalau 1 real murah ya. 1 real sekitar 3.000 4.000. Ya, ini 6 dirham. Dia cuman punya 6 dirham dan 6 dirham cuman segitu-gitunya, Pak Haji. Enggak ada duit lagi. Kalau kita makan katanya doang enggak punya duit. Punya duit enggak? Ada, berapa duit? Cepet gitu. Padahal di dompetnya banyak. Bilang ke bininya cepet. Padahal di dompetnya banyak. Ketika Fatimah ditanya sama suaminya, "Wahai istriku, kamu punya uang enggak?" Ada. Berapa? 6 dirham. 6 dirham. Nih suaminya. Lihat istri yang soleha. Bolehkah 6 dirham itu aku pinta? Tuh. Bolehkah 6 dirham itu aku pinta? Kata Fatimah, silakan ambil. Tapi memang uang hanya 6 dirham, 6 dirhamnya. Nggak ada lagi. Cuma 6 dirham. Punya duit di rumah cuma 6 dirham. Nggak ada pegang duit orang. Nggak ada punya simpenan. 6 dirham buat semuanya. Kebutuhan makan, kebutuhan anak jajan, semuanya 6 dirham. Ditanya sama suaminya, boleh gak saya ambil uangnya? Boleh gak saya pinta uangnya? Kata Fatimah, silakan ambil uangnya. Nggak pakai banyak tanya. Kalau kita mungkin banyak tanya bini kita. Ditanya punya duit gak? Ada, berapa duit? 100.000. Boleh gak saya minta? Buat apaan sih bang? Duit cuma segitu-gitunya. Paling kita bini kita ngomong gitu. Mau segitu-gitunya mau lu bawa. Belum jajan bocah, belum kondangan, belum terarisan. Ya kan? Cuma 6 dirham. Dibawa sama suaminya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dibawa itu uangnya. Di tengah jalan ada orang lapar, Pak. Di tengah jalan ada orang lapar. Biasa orang lapar. Pak, minta uang Pak. Saya nggak makan dari kemarin Pak. Oh nggak makan. Nih kekasih Allah nih. Nih sahabat nih. Ya, dilihat di kantongnya ada 6 dirham, dia minta sama istrinya dikasih 6 dirham semuanya. Bayangin coba Ustaz. Kalau kita jalan megang duit 100.000, ada yang minta 100.000, kira-kira dikasih semua jangan? Dikasih semua jangan? Orang sini jawabnya malu-malu. Enggak, iya begitu sudah. Ya kan? Enggak, iya, enggak begitu. Ya. Ada orang kasih aja setengah. Tapi Sayyidina Ali enggak. 6 dirham yang dia pinta dari istrinya dikasih semua tuh. Dikasih semua sama orang yang lapar minta makan. Lapar Pak, haus Pak, belum makan Pak, belum minum Pak dari kemarin. Dikasih tuh 6 dirham. Dia nggak punya duit lagi. Udah dia jalan aja, terusin perjalanannya. Di tengah jalan ada orang nawarin onta. Bayangin Pak. Udah duitnya habis, ada orang mau jual onta. Ya sahabat Nabi, kata orang itu, ya. Maukah kamu membeli onta saya? Udah duit cuma 6 dirham, dikasih sama orang buat makan, buat minum. Kemudian ada orang pengen jual onta. Kata Ali, berapa harganya? 100 dirham. Sayyidina Ali punya duit gak? Sayyidina Ali punya duit gak? Enggak punya duit. Karena ada 6 dirham udah dikasih semua. Berapa harganya 100 dirham? Waduh, kata Sayyidina Ali, saya lagi nggak pegang uang. Kata yang mau jual onta, biarin nggak apa-apa, bayarnya kapan aja, dicicil juga nggak apa-apa. Akhirnya onta itu dibawa sama Sayyidina Ali, dibawa tuh. Bener nih nggak apa-apa, bayarnya ntar-ntaran nggak apa-apa. Udah, nih pokoknya onta pegang, harganya 100 dirham. Kalau besok kamu punya uang, kamu bayar. Kalau nggak punya, cicil boleh, nggak apa-apa. 100 dirham boleh dibayar entar-entaran. Dijual itu onta sama Sayyidina Ali, tapi duitnya belakangan. Oke, kamu tahu kan rumah saya? Tahu, orang nggak pernah dikenal mau jual onta 100 dirham. Ya, jalan lagi Sayyidina Ali. Pas di jalan, ada lagi orang tanya, wahai sahabat Nabi, kamu bawa apa itu? Ali bilang, saya bawa onta.
Punya kamu, bukan punya orang. Punya orang, iya punya orang. Punya orang. Tadi saya di jalan, ada orang mau jual onta. Ini saya bawa ontanya. Berapa mau dijual? Saya beri 100 dirham. Dan uangnya belum dibayar. Kata orang itu, saya lihat onta ini bagus, maka saya akan bayar 300 dirham. Duh. Orang kalau barang bagus, ngelihat barang bagus, berani Pak bayar mahal. Berani bayar mahal. Kalau kita udah tahu barang bagus, kita tawar juga itu. Kita tawar juga. Ya. Nah, ketika ditanya, berapa ini? 300 dirham. Ya. Saya jual 100 dirham. Nih 300 dirham. 300 dirham. Dikasih 300 dirham sama orang itu, dibawa pulang. Pas di jalan ketemu lagi sama orang yang tadi. Ya. Wahai tuan, saya sudah jual ontanya. Ini uang kamu 100 dirham. Berarti kira-kira untung berapa Sayyidina Ali? Untung berapa Pak? 200 dirham. Punya duit 6 dirham. Ada orang minta buat makan di jalan, dikasih 6 dirhamnya. Ada orang mau jual onta 100 dirham. Dia ambil ontanya, duitnya belakangan. Dia jalan lagi, ada orang pengen beli ontanya 300 dirham. Berarti untung berapa? 200. Dibawa pulang. Kira-kira Bapak kalau dapat duit dadakan 2 juta. Lagi jalan dapat duit dadakan 2 juta. Bilang sama bini 2 juta apa sejuta Pak? Pak, kira-kira kalau lagi di jalan dapat rezeki nomplok gitu, atau pulang kerja, di kerjaan dapat bonus 2 juta, kira-kira Bapak pulang sama istri bilang dapat bonus apa bilang kagak? Apa bilang cuma setengah? Ini teganya kita begitu kadang-kadang. Kita bilang aja nggak dapat, bini gua nggak tahu. Ada yang nggak ngecek banking, biarin aja dia kagak tahu ini. Ya. Tapi Sayyidina Ali karena dia tahu itu uang istrinya, 6 dirhamnya, dan dia pinta itu uang dari istrinya, dia kembalikan lagi. Dia bilang, wahai istriku, ada uang nih 200 dirham. Dari mana bang uang 200 dirham? Diceritain tuh, begini, oh begitu. Waduh, jangan langsung kita makan bang, kata bininya. Nggak tahu nih duit dari mana kan. Orang ngasih 100 dirham onta, itu tiba-tiba ada orang mau beli 300 dirham. Adukan saja ke ayah saya, kata Fatimah. Dia jalan ke rumah ayahnya Fatimah, ke rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Di hadapan Nabi diceritain sama Sayyidina Ali, begini ya Rasul. Sayyidina Ali ketawa. Nabi tersenyum mendengar cerita Sayyidina Ali. Kata Nabi, ya Ali ketahuilah, karena kedermawananmu, karena keikhlasanmu memberi orang, Allah langsung balas dengan Allah mengirim 2 malaikatnya ke hadapanmu. Langsung malaikat yang balas. Langsung malaikat yang balas. Ya Ali ketahuilah, kata Nabi, yang tadi mau jual onta 100 dirham, yang dia bilang duitnya kapan aja gampang, itu adalah malaikat Israfil yang Allah perintah untuk menjual unta kepadamu. Dan tadi ada orang yang membeli ontamu dengan harga 300 dirham. Kata Nabi, ketahuilah Allah menyuruh malaikat Israel 300 dirham. Allahu Akbar. Luar biasa. Malaikat Israfil disuruh sama Allah. Lagi mau niup trompet, tar dulu. Jual onta. Malaikat Israel mau nyabut nyawa, ntar dulu. Beli onta 300 dirham. Tuh luar biasa. Dermawan. Orang dermawan gak mikirin kadang-kadang. Ya. Nabi mau buka puasa, udah ada hidangan di depan meja. Ada orang assalamualaikum. Dia lihat ada anak yatim duduk di depan rumahnya. Ada apa wahai anakku? Kata anak itu, saya belum makan ya Rasul. Nabi gak jadi buka puasa tuh.
Dikasih semuanya sama Nabi. Tuh buka. Kalau kita kira-kira mau buka puasa ada yang ngetok pintu dibukain, jangan. Gua mau buka puasa ada aja. Orang yang warung aja kadang-kadang lagi maghrib lagi azan buka puasa beli. Deh. Saya ngerasain tuh dulu jualan baju begitu. Ya, lagi buka puasa ada yang beli. Ya Allah, orang lagi buka puasa mau beli. Nabi lagi buka puasa ada orang minta dikasih semuanya. Luar biasa. Ternyata kata baginda Rasul, inna auliya illah, para wali-wali Allah itu kalau memberi orang itu dia menjadi wali Allah itu lam yanalus sa'atar rahmatallah waridwani, dia dapat rahmat banyak, dia dapat ridho Allah banyak bikasratil ibadah, bukan karena banyaknya ibadah, walakin naluha bisakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya, karena dia itu punya sifat dermawan dan meremehkan dunia. Itu luar biasa. Ya. Nih, Hatim Al-Asam cerita nih. Ya. Hatim Al-Asam. An Hatim Al-Asam rahimallahu taala. Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam itu seorang ulama, Pak. Orang banyak yang nanya sama dia. Tapi satu ketika ada perempuan nanya sama dia. Datang. Makanya dia disebut Al-Asam, si tuli, si budek. Ya, datang perempuan nanya kepada dia, nanya perihal macam-macam. Tiba-tiba di tengah pertanyaannya, di depan ulama besar, nih perempuan kentut. Bayangin, ya, ada datang sama saya perempuan nanya kentut lagi, pret begitu. Tiba-tiba tuh perempuan kira-kira malu apa kagak? Malu apa enggak, Pak? Malu apa enggak? Bisa saya katain tuh, kentut kagak sopan, berarti depan gua begitu sudah. Ya. Itu ada perempuan nanya kepada depan ulama, ulama itu dengar dia kentut, tapi dia pura-pura nggak dengar. Ini akhlaknya seorang ulama. Di tengah pertanyaan dia ngentut, bret aja. Apa Hatim Al-Asam bilang? Coba ulangi pertanyaanmu. Coba ulangin pertanyaanmu. Saya tidak dengar tadi. Bahasa kita, hah? Apaan? Hah? Begitu sudah. Ya kan? Karena dia nggak mau perempuan itu malu di hadapannya, karena tidak mau orang itu malu di hadapannya, maka dia pura-pura budeg. Allahu Akbar. Bisa pura-pura budeg agar orang tidak malu di hadapannya. Hanya begitu. Ajaran kita. Kalau lagi ngumpul teman lagi kentut, kencengin suara kita. Kencengin suara kita. Bukan nada tinggi suara kita, kenceng supaya teman kita nggak tahu, orang lain nggak tahu teman kita lagi kentut. Tuh begitu. Kita kalau lagi ngumpul teman kentut, wah rame udah langsung. Tut lu bawa obat sarapan apa sih lu? Dari tadi begitu sudah. Ya, kentut. Bahkan kadang mah ada teman kentut kagak tahu orang pada main HP, banyak pada ngumpul. Ya, teman kentut kencengin suaranya. Lagi ngaji begini, kentut. Saya kencengin suaranya Pak Haji. Supaya orang lain nggak dengar kalau Pak Haji Timan lagi kentut. Nah, misalnya contoh ini mah Haji Timan lagi kentut, saya kencengin suaranya supaya orang lain nggak dengar kalau dia lagi kentut. Itu luar biasa. Maka Hatim Al-Asam bilang, apa kata Hatim Al-Asam? Al-ajalatu minasyaitan illa fi khamsati mawadi' fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Hatim Al-Asam, al-ajalah, tergesa-gesa, buru-buru. Apa buru-buru itu? Minasyaiton, itu adalah sifat yang datangnya dari setan. Buru-buru. Makanya Nabi ngajarin, kalau kita sholat berjamaah di jalan udah telat, kata Nabi jangan tergesa-gesa, jalan biasa baik, biasa aja, langkah kita tetap. Ya, padahal ini udah lambat 15 menit. Ya, nggak usah tergesa-gesa. Tadi saya mau bawa mobil, makanya santai aja, tenang aja, santai aja. Karena nggak boleh tergesa-gesa. Karena al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa itu sifat yang datangnya dari setan. Anak muda jangan buru-buru, jalan buru-buru. Udah tahu imamnya udah takbir, Allahu Akbar,
buru-buru lari dari sono, gerbek. Lagi hujan licin di depan masjid, kepleset lap, gobruk. Kira-kira memecah konsentrasi jamaah gitu. Pecah. Ya, pasti pecah tuh. Allahu Akbar. Gobruk. Imamnya belum baca Fatihah. Lupa langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Karena ada orang kepleset tadi jadi lupa imamnya. Banyak pikiran imamnya. Bis bulan utangnya banyak. Makanya jadi imam yang jangan yang banyak pikiran kalau bisa, ya. Dia jatuh di situ santri. Karena sholat ngejar buru-buru, al-ajala minasyaitan. Buru-buru tuh sifatnya setan. Udah tenang aja, santai. Kalau emang kita udah tahu telat, telat, tapi jangan ditelat-telatin. Kayaknya bagus di sini ada tarhim ya Pak Ji. Tarhim masih kaset apa orang di sini? Masih kaset ya. Kalau bisa besok santri belajar tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Begitu kan? Dengarkan bunyinya di radio kan? Itu radio itu bukan orang. Radio di Nurul Ulum itu radio, bukan orang. Kalau di masjid saya orang Pak, bener Pak. Sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Itu 5 menit, 7 menit sebelum subuh ada orang baca tarhim. Ada orang ngaji Quran. Supaya apa? Orang yang bangun langsung bangun, gak tergesa-gesa. Speaker udah bunyi. Waktu menunjukkan pukul 4:20 menit. Waktu subuh lewat 4, jam 4:40 menit. 20 menit lagi akan masuk waktu subuh. Bangun. Begitu, jangan sahur doang rame. Ini sahur berebut megang mic. Ramadan pertama jam 2 udah bangunin sahur, saudara. Saking girangnya sama Ramadan, jam 2 udah bangunin sahur. Jangan, lihat waktu subuhnya. Lihat waktu imsaknya. Kalau imsaknya jam 4:30, maka subuhnya 4:40, bangunin sahur jam 3 dah. 3:30 dah, ya gak? Jangan buru-buru. Tenang. Supaya orang itu dibacain tarhim, ada yang ngaji di masjid, dia dengar, dia langsung bangun. Salatu wassalamu alaik. Udah 4:20 tuh. Nurul Ulum, ya kan? Dia bangun dulu, bengong dulu, ya kan? Iya. Kayak saya nggak bisa langsung bangun. Orang model saya nggak bisa langsung bangun, Pak. Kalau bapak-bapak di sini mungkin langsung bangun ngambil wudhu ya. Ini mah saya, nyontoin saya, nggak bisa langsung bangun. Kita minum dulu, ya nggak Pak? Ada orang kan ke dapur dulu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Minum, lagi nyontoin, dia minum. Ada yang bikin kopi dulu, dia ngopi dulu. Ada yang bangun bengong, yang ngerokok. Salatu wassalamu alaik. Bentar dah, masih 10 menit. Wa ala alika wa ashabika ajmain. Udah habis tuh. Tek terek tek tek tek. Dum. Dum. Suara apa itu? Nah, pinter banget tuh. Suara speaker. Suara speaker. Di Nurul Ulum udah nggak ada bedung. Itu suara speaker. Pinter. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajan. Ya, jangan ditelat-telatin. Kecuali emang kita telat benar. Bangun gerenjal udah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Wah, buru-buru. Ya, jangan buru-buru, santai aja. Ya. Buru-buru dia jatuh di situ. Imam lupa.
Belum baca Fatihah udah baca surat baik. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Ini makmumnya hafiz Quran semua Pak Haji. Dia tahu imamnya salah, dia ngingetin subhanallah. Imamnya kan bingung. Orang konsentrasinya pecah gara-gara ada orang buru-buru. Dia jatuh di depan pintu. Kata imam, kepanjangan kali sabihis ya. Coba deh waduha. Ya tadi saya baca waduha. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Makmum nyaut lagi subhanallah. Jangan masih kepanjangan waduha nih di Nurul Ulum. Ya, kita ganti lagi suratnya. Alam Nasrah tadi. Alam nasrah laka sadrak. Subhanallah. Masih salah juga gua. Ya kan? Oh, Nurul Ulum gak biasa lama-lama. Kalau ada kuliah subuh, saya ganti baik jadi kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Reak lagi, subhanallah. Kalau imamnya latah, dia nengok tuh ke belakang. Gua salah apa sih? Begitu sebenarnya. Ya. Mungkin kepanjangan juga kuliah, ganti beda. Inna a'tainakal kautsar. Banallah, masih salah juga. Ya, ternyata imam lupa baca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Lupa baca Fatihah. Karena ada orang buru-buru jatuh di situ. Maka kata Nabi, al-ajalatu minasyaiton, kata Hatim Al-Asam. Terburu-buru, tergesa-gesa itu sifat yang datangnya dari illa fi khamsati mawadi' fa innaha min sunani Rasulillah. Kecuali terburu-buru dalam 5 hal. 5. Terburu-buru dalam 5. Kenapa? Fa inna fi sunani Rasulillah. Karena 5 ini adalah sunnah Nabi. Buru-buru nggak ngapa-ngapa. Ya. Yang pertama. It'amud daif idza nazal. Kasih makan tamu kalau udah datang. Kasih makan tamu kalau udah datang. Buru-buru. Dalam Al-Quran begitu Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu, malaikat yang menyerupai manusia, Nabi Ibrahim langsung pergi. Ngapain? Dia cari sapi panggang bakar. Allahu Akbar. Tamu datang gak dikenal, cari sapi panggang bakar. Padahal Nabi Ibrahim belum pernah kenal siapa yang datang. Itu malaikat, dalam Quran diceritakan, itu malaikat yang menyerupai manusia. Belum kenal aja dikasih sapi panggang bakar. Kalau ada kita tamu datang ke rumah kita yang belum kita kenal, kira-kira dikasih apa Pak? Paling air aja ya. Belum agak kenal sama dia. Assalamualaikum. Siapa ya? Duduk Pak, duduk. Paling kasih kita air aja Pak. Biarin dia minum air juga, biarin. Orang baru kenal, ngapain? Nabi Ibrahim datang orang tamu tidak dikenal, dia cari sapi panggang bakar. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Pantas jadi kekasih Allah mak. Iya. Ini kadang-kadang ustadz dikenal aja, ya udah tiap minggu ngajar, masih air putih juga saudara. Ustadz tiap minggu ngajar masih air putih juga. Ganti susu korma. Nggak usah pakai ditanjain. Langsung datang. Iya. Ustadz datang. Bahagia kalau datang. Ini yang datang nggak kenal. Kalau kenal wajar. Kata Quran, dalam Quran kata Allah, datang tamu itu kepada Ibrahim. Tamu itu belum dia kenal. Nabi Ibrahim langsung cari sapi panggang bakar. Allah. Min ijlin samin. Dia kasih sapi panggang bakar. Tuh, tamu nggak kenal. Ini Pak Haji, waduh, kalau Ustadz datang girang banget. Saya kalau Pak Haji datang ke rumah, girang banget. Ya kan, mau puasa nih, mau puasa. Biasanya DKM pada ke rumah, biasanya.
Kalau masjid lain mah begitu. Tahu Nurul Ulum mah. Nggak tahu, ini cerita doang. Masjid lain mah pada begitu. Kalau mau puasa ke rumah, entar habis lebaran ke rumah lagi. Itu kalau DKM ke rumah, sibuk saya Pak. Sibuk Pak Haji ngejar-ngejar ayam, sibuk. Iya, makanya kalau Pak Haji ke rumah saya mau tanya, Pak Haji mau makan sama ayam apa mau sama bebek? Begitu saudara. Kita nggak sanggup ngasih sapi panggang kayak Nabi Ibrahim. Saya tanya baik, Pak Haji mau makan sama ayam apa mau sama bebek? Terserah dah. Tapi kayak Pak Haji bakal kalah cepetnya sama dia makan. Itu luar biasa Pak. It'amud dhaif, kasih makan tamu idza nazal, kalau tamu udah datang. Buru-buru beli nasi uduk terdekat. Mana tukang nasi uduk nih? Yang dekat. Beli. Nyuruh anaknya, beli, ada tamu datang. Tuh, begitu. Sunan Rasulillah. Terburu-buru nggak boleh karena pekerjaan setan. Tapi di 5 tempat boleh. Di mana? Ngejamu tamu kalau tamu itu udah datang. Jangan sampai tamu udah lama datang, air belum keluar pisan. Wasak ilma, kasih minum. Tamu udah lama banget sampai nge-DM. Kukusan kagak hujan-hujan apa ya? Agak keluar-keluar tuh air Pak. Dia lagi ngodein. Biasanya begitu Pak Haji. Saya lagi cerita doang. Ya. Ya iya, ngajar udah lama. Masa Pak Haji nggak ke rumah? Pak Haji belum, Pak Haji doang nih yang belum ke rumah Pak, DKM. Yang lain udah semua. Yang lain, saya lagi cerita. Yang kedua kata Nabi. Ntar diedit aja nih ya. Wa tajhinul mayyit idza mata. Mengurus mayat kalau udah mati, jangan makin ditinggal lama-lama. Nunggu anaknya nih, di mana anaknya? Oh, jauh, ntar di Sudan baru pulang besok. Oh, jangan. Udah kuburin udah lama. Ya. Wa tazwijul binti idza balagat. Nih, ngawinin anak perempuan kalau dia udah balik. Makin nunggu lama. Ada anak perempuan kadang-kadang dipacarin sampai 3 tahun. Itu udah kebeli motor Pak. Cicilan motor 3 tahun. Ada lagi yang sadis. Pacaran berapa lama? 15 tahun. Itu KPR udah kelar. 15 tahun. Makanya terburu-buru boleh. Karena fi sunani Rasulillah. Apa itu? Wa tazwijul binti idza balagat. Kawini anak perempuanmu kalau udah balik. Jangan pakai minta. Ada bocah bagus banget baca Quran. Jangan makin ditanya kerjanya. Langsung baik kawin. Iya. Kalau ustadz udah ngelamar jangan makin ditolak. Jangan makin ditolak, pantangan. Iya. Kalau ustadz ditolak, pantangan. Wow. Jadi ustadz biasa ngimamin musola, biasa ngajar. Ditanya sama bapaknya, kerja apa nak? Saya ngajar ngaji Bu. Dia bisik, kalau bisa jangan jadi mantu ustadz dah. Mau makan apa anak kita? Begitu saudara. Makan apa? Dia kagak tahu ustadz ya. Pagi ngajar, siang ngajar, sore ngajar, maghrib ngajar ya. Semalam aja udah dapat 8 juta Pak. Ngajar subuh mah tinggal ngelempengin doang ini saya. Alhamdulillah. Ntar edit aja Mas Nopel ini. Ngaco ngajarnya. Ya. Iya. Jangan remehin Ustadz. Ustadz mau makan apa? Anak saya dikasih bedug. Jangan saudara. Ya, jangan diremehin nih orang yang hafal Quran. Kalau udah ngelamar anak kita, kasih. Selamat dunia akhirat. Insya Allah. Jangan banyak bilang yang ntar dah, yang kalau gajinya 30 juta. Jangan. Gaji bisa hilang, pekerjaan bisa hilang, harta bisa habis. Tapi kalau hafalan Quran, ini yang bikin bibit-bibit unggul kita. Kalau udah ustadz, ya dia kagak ngajar, ngojek doang jadi ustadz. Biarin. Sikat udah mantu kita jadi mantu kita. Itu ustadz luar biasa. Minimal nggak mikirin makan pagi, makan malam, makan sore, nggak mikirin. Berkat full. Iya. Lah subuh ngajar subuh ya Pak Ji ya. Ya siang ada orang walimatus safar ya. Maghrib ngajar maghrib. Isya ada orang takjiah full. Nah, makanya mikirin makanan. Makanya gemuk dah jadi bini ustadz mah. Insya Allah. Iya benar. Yang keempat kata atimal asam wa qada'uddin idza wajaba. Membayar utang kalau udah datang kewajiban bayar utang. Kalau bayar utang jangan makin ditunda.
Udah ada duit bayar. Udah jatuh tempo bayar. Jangan pakai tarsok. Pak Haji kapan nih mau bayar? Ntar dah baru kayak tanggal begini. Udah nagih baik. Ntar dah. Bayar kata hati malasong. Jangan makin lama bayar utang tuh. Kita kadang-kadang bayar utang kagak, tapi statusnya jalan-jalan mulu. Ada yang begitu? Iya, status WA-nya jalan-jalan mulu, utang kagak dibayar-bayar. Malu apa kagak kira-kira? Malu apa kagak? Malu, Pak. Gaya hidup tinggi, jalan-jalan ke sono kemari, tapi utang kagak dibayar, malu. Makanya kalau mau jalan-jalan utangnya banyak, udah kagak usah pakai bikin status. Malu utangnya banyak. Ya. Yang kelima, wa taubatu minadz dzambi idza farat. Bertaubat dari dosa apabila sudah terlanjur berbuat dosa. Itu jangan pakai ditunda. Tergesa-gesa nggak apa-apa, kecuali ketika kita bertobat kepada Allah. Nih, yang bikin malaikat Jibril ngiri pengen jadi manusia apa? Yang kelima, wasak ilma, memberi minum orang, memberi hidangan orang. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada 2 lagi, kita lanjutin di bulan depan. Mudah-mudahan keburu. Ya, puasa tetap ngaji gak? Libur ya? Oh lanjut ngaji ya? Ya, puasa tuh. Kalau PT mah begitu, Pak. Kalau karyawan tetap lanjut gitu. Iya, kalau PT ya kan lebaran dapat THR ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan 2 lagi yang membuat malaikat Jibril ingin menjadi manusia karena 7 amalan. Yang pertama apa? Yang pertama, sholat 5 waktu bersama imam. Yang kedua, duduk bersama ulama. Yang ketiga, jenguk orang sakit. Yang keempat, mengantarkan jenazah ke kubur. Yang kelima, memberi minum orang. Tinggal yang keenam dan yang ketujuh. Mudah-mudahan besok 1 hari selesai. Ya, karena di musola Al-Mukhlisin saja belum selesai. Ya kan? Itu biasanya ustadznya ganti-ganti, Pak Haji. Itu sebulan sekali. Akhir malam Jumat akhir tiap bulan. Biasanya ustadznya ganti-ganti. Karena saya nyampein 7 perkara sebulan satu. Jadi nggak ganti-ganti ustadznya, Pak. Itu trik kayaknya. Ada 7 perkara saya bilang yang buat malaikat Jibril pengen jadi orang. 1, sholat berjamaah bersama imam. Ngajinya bainal maghrib wal isya, antara maghrib sama isya. Baru jelasin 1 udah bunyi tit isya. Saya bilang nyambung lagi bulan depan kalau diundang. Begitu saudara. Ya kan? Bulan depan dihubungin lagi, Pak Ustadz terusin yang kemarin. Ada 7 banyak, sampai sekarang belum kelar-kelar. Mana saya bilang ganti aja ustadz lain, saya nggak bisa malam Jumat bulan Januari kemarin. Dia bilang nggak apa-apa Pak Ustadz, kalau ustadznya ganti entar ceritanya kepotong. Begitu saudara. Makanya begitu adik-adik, ntar kalau jadi mubalik jangan cerita, jangan 1, 3, 7, jadi diundang lagi. Minimal 3 kali, 7 kali, itu kan nggak kelar-kelar. Tuh, bawa kitab biar banyakan. Ya, jadi 1 nggak kelar, 1, banyak. Jadi itulah fi sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat, mendapat rahmat, mendapat ridha, bukan karena hanya ibadah kita yang banyak, tetapi karena kedermawanan kita kepada orang-orang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang mau salat isyraq silakan, yang mau makan dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami
padha dianggep kuno lakonono ajarane wali songo sing ra kersa aja nyacat aja nino Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil billahi salatan daimatan bidawamikul billahi ajarane wali songo werna-werna zikir tahlil kirim donga lakonono maca Quran lan sholawat kulinakno ziarah kubur aja nganti dilalekno Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil billahi salatan daimatan bidawamikul billahi anak kitan lan yasinan diamalno istighosah lan wiridan diterusno tumakuno sukuh aja ditinggalno gone